Hai, perkenalkan aku Irfan dan di video kali ini sesuai judul aku akan bacain cerita dongeng buatanku yang berjudul Pohon Italuk. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Abaikan suara yang di luar, entah kedengeran atau enggak, tapi ini bukan ruangan kedap suara, jadi mungkin ada suara motor, pesawat, UFO, apapun, abaikan. Oke, langsung aja. Dongeng berjudul Pohon Italuk, karya Irfan, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Cerita ini dimulai di sebuah desa kecil bernama Vandata, salah satu desa kecil bertanah subur yang terletak di lereng pegunungan Turanda. Kendati demikian, di desa ini sering terjadi permasalahan yang sering kali cukup membuat resah para rakyatnya, yaitu banyaknya bencana alam yang sering terjadi di desa ini. Tapi bilang, bencana yang sering terjadi dikarenakan malasnya para warga desa ini untuk melakukan kegiatan. Ya, meski tanah di desa ini subur, tak sedikit warga desa yang mengeluh karena harus merugi karena hasil panennya yang tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Melihat hal ini, kepala suku pun mulai berpikir untuk memperbaiki desanya agar bisa lebih maju seperti desa-desa lainnya. Sampai pada akhirnya, diadakanlah sayembara. Sayembara ini ditujukan untuk seluruh warga desa Vandata yang mampu membuat pohon Italuk dalam 40 hari. Pohon Italuk itu adalah pohon ajaib yang buahnya bisa dimakan sekali lahap tanpa merasa lapar di 8 hari berikutnya. Pohon ini hanya bisa dibuat dengan kesabaran dan kedisiplinan. Untuk yang bisa memenangkan sayembara ini akan diberi hadiah berupa 2 koin emas. Para warga pun menanggapi dengan cepat akan sayembara ini. Belum sampai 3 hari sayembara dibuat, para warga sudah mulai mencari cara untuk membuat pohon Italuk. Bahkan ada yang sudah mulai pergi untuk mencari bahan-bahan untuk membuat biji pohon Italuk. Nah, ada pun bahan-bahan yang diperlukan dalam tahap ini, yaitu bulu domba salju, daun teh biru, air dari laut pelangi, dan getah pohon pelita. Keempat bahan itu dicampur, ditumbuk, dan dibentuk di sebuah cetakan batu. 1 minggu kemudian, seluruh warga desa Vandata sudah menyelesaikan tahap pertama dari pembuatan pohon Italuk, yaitu pembuatan biji. Kepala suku pun kaget dengan hasil kerja para warganya. Karena bangga, hadiah pun ditambah menjadi 4 koin emas agar warga desa lebih semangat. Mendengar hal itu, para warga desa menjadi terbakar semangatnya untuk membuat pohon Italuk, bahkan tak sedikit juga yang berencana membuat 2 pohon untuk cadangan. Tak hanya itu, para warga juga mulai menghias rumah dan membuat pagar untuk halamannya demi menambah kesan indah kepala suku nanti di saat hari pencurian. Tak terasa 20 hari telah berlalu. Kepala suku pun mulai melihat desanya yang mulai berubah. Dari yang tadinya biasa saja, sekarang menjadi seolah terlahir kembali. Setiap halaman rumah warganya ditanami rumput segar dan ditambah dengan warna-warni pagar yang mengelilinginya. Setelah sekian lama menunggu, 40 hari pun berlalu. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Para warga desa sudah menyiapkan diri semaksimal mungkin, mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki, menyisir rambut serapi mungkin untuk menyambut para juri. Namun, hal yang tak diduga-duga terjadi. Hal ini disampaikan langsung dari ajudan kepala suku desa bahwa kepala desa telah meninggal dunia dikarenakan penyakit yang dialaminya. Para warga pun kaget dan hanya terpaku setelah mendengar kabar itu. Semua pun langsung bergegas berlari menuju rumah si kepala suku. Tak hanya itu, mereka juga membawa buah Italuk yang dipetiknya dari masing-masing pohon yang telah mereka buat. Seketika rumah kepala desa pun ramai dengan warga. Begitu juga dengan para petinggi dari desa tetangga. Acara pemakaman pun selesai dan para warga pun banyak yang bersedih dan tak sedikit terdengar isak tangis dari para warga yang sangat merasa kehilangan. 3 hari kemudian, setelah hari berkabung, wasiat pun dibacakan oleh istri kepala suku. Rakyatku yang sangat makmur, sayembara yang aku berikan kepada kalian tak hanya sebatas penghargaan yang telah aku janjikan, tapi itu untuk membangun semangat kalian, menggerakkan hati kalian untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kelak bisa ditularkan untuk generasi sesudah kalian. Tetapi emas yang aku janjikan tetap akan kuberikan kepada kalian sebagai janjiku sebagai kepala suku. Untuk seluruh warga desa yang membuat 1 pohon Italuk, aku berikan 5 keping koin emas. Bagi yang membuat 2 pohon, aku beri 8 keping. Dan untuk yang membuat 3 pohon, aku beri 12 keping emas.
Kalian sudah berusaha semaksimal yang kalian bisa. Mendengar wasiat itu pun, para warga justru merasa sungkan untuk menerima hadiah tersebut. Salah satu warga pun maju ke hadapan istri kepala suku dan berkata, "Kami tidak butuh emas dari kalian. Kami sudah bisa mandiri dengan hasil kami sendiri." 2 tahun kemudian, desa Vandata berubah dari hanya desa yang gersang dan sepi, sekarang menjadi desa yang sangat maju dan menjadi pusat perdagangan bahan makanan, yang tak lain adalah buah italuk itu sendiri. Rakyat percaya bahwa tujuan kepala suku membuat sayembara 2 tahun lalu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi memajukan desa beserta rakyatnya. Tamat. Oke, itu aja. Sekian. Thanks for watching. Aku Irfan. Stay curious.